Bab 793. Nanti malam di rumah, aku akan menunjukkan yang lebih baik. Setelah Vito selesai syuting adegan miliknya, dia menghampiri Albert. Matthew ngomong apa sama kamu? Dia bertanya dengan sedikit kesal karena melihat Matthew berbicara dengan Albert saat dirinya berada jauh dari Albert. Bukan apa-apa kok, dia hanya tiba-tiba datang dan bilang kalau tidak benci aku. Albert menjawab dengan jujur, lalu Vito terus bertanya. Lalu, kurasa ada yang salah dengannya hari ini, mungkin karena kejang-kejang. Jawab Albert acuh tak acuh. Vito mendengus keras, lalu meraih sebotol air hangat di tangan Albert dan memegangnya erat-erat. Tapi ketika Vito melihatnya, ini adalah sebotol air hangat yang diberikan oleh Matthew kepada Albert. Matthew bahkan tiba-tiba mendatangi Albert untuk mengatakan kalau dia tidak membencinya. Malam ini Vito akan bertanya pada netizen mengerti arti perkataannya ini. Albert merasa geli ketika melihat tindakan kekanak-kanakan Matthew yang memegangi botol air hangat dengan erat di tangannya. Setelah beberapa saat Vito sepertinya sudah berpikir lagi dan berkata dengan nada serius dan tegas. BTW, dalam hidupmu cuma boleh jadi istriku. Tidak peduli siapa yang suka kamu, mereka hanya boleh lihat kamu dari jauh. Siapa yang berani serakah dan menyentuhmu, dalam satu gerakan aku akan potong tangan pria itu, oke? Albert terdiam sejenak dan berkata, kalau kedepannya aku sudah jadi wanita tua, apakah kamu akan tergoda dengan gadis muda yang cantik? Albert, Vito sedikit marah ketika mendengarnya. Kenapa kamu tidak bilang saja, kalau nanti aku sudah tua, kamu akan memelihara brondong yang ganteng? Bisa jadi. Albert tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Kina saat bercanda dengannya sebelumnya. Lalu ia mengangguk sambil berpikir dan berkata, kalau nanti kamu sudah tua, aku akan curi uangmu untuk memelihara brondong yang ganteng dan punya abs seksi di perutnya. Baru mikir gitu aja. Aku merasa senang, Vito. Albert akan mencuri uangnya untuk memelihara brondong? Dia tidak habis pikir dengan pemikirannya. Kamu boleh coba itu. Vito mengangkat lengannya, merangkul Albert, menggigit telinganya seperti orang yang haus darah. Kalau kamu berani mengingini pria lain, kamu akan mati. Albert mendengus dan berhenti bicara. Apa? Tidak yakin ya kamu? Vito tertawa. Albert mengerucutkan bibirnya dan menatap majalah fashion. Setelah membacanya sebentar, dia menunjuk ke salah satu model pria internasional yang ada di majalah itu, dan Albert sudah menjadi penggemar dari model pria itu. Wow! Wajah dan tubuh pria ini sempurna. Rasanya aku mau menciumi majalah ini, Vito. Dia melirik model pria internasional di majalah itu, lalu menarik dagu Albert dengan satu tangan dan memalingkan wajahnya dengan kuat untuk membuat Albert menatapnya. Mana yang lebih ganteng? Vito berkata dengan sombong dan percaya diri. Kamu punya suami yang ganteng banget di sini, tapi malah masih melirik pria jelek lainnya. Albert, seleramu harus ditingkatkan. Sebenarnya, Vito bukanlah tipe orang yang terlalu posesif sampai tidak mengizinkan Albert menyebut pria lain. Tapi tidak apa-apa untuk menggodanya sesekali. Albert berkedip dan menatap wajahnya selama beberapa detik, lalu berkata, apanya suami ganteng? Sekarang kamu terlihat jelek tuh. Vito tertawa marah karenanya. Jadi menurutmu dia lebih ganteng dan badannya lebih bagus? Vito bertanya padanya dengan nada yang penuh arti. Oke, coba kita lihat tubuh model pria internasional ini ya. Albert mengangguk setuju. Tuh lihat, abs dan otot dadanya menonjol dengan seksi dan menarik. Abs dan dadanya pasti akan terasa pas di tangan. Mendengar Albert memuji pria lain, Vito tidak bisa bicara sama sekali. Ia berbisik di telinga Albert dan berkata, saat nanti malam aku pulang, aku akan kasih lihat kamu abs dan otot dada yang lebih seksi dan menarik, yang bisa kamu pegang. Setelah mendengar perkataannya, wajah Albert memerah dan terdiam selama beberapa saat. Vito mengambil majalah di tangannya dan membalik beberapa halaman sampai dia melihat foto siluet seseorang yang kebetulan adalah aktris asing terkenal,
yang tidak punya tubuh bagus atau wajah cantik. Kamu lihat ini juga disebut seorang wanita. Vito menunjuk aktris di majalah dan menunjukkan padanya. Albert melirik sekilas, lalu merebut majalah di tangannya. Siluetnya sangat cantik dan menarik. Fitur wajahnya tegas juga unik, apalagi bola mata abu-abunya. Terlihat sangat hebat dan glamor. Coba kamu lihat. Albert menaruh majalah di depan Vito dan lanjut berkata dengan semangat. Tulang selangkanya sangat seksi. Aku sangat ingin mencium dan menjilatinya. Dadanya juga seksi banget, bahkan dadaku aja kalah. Setelah Albert mengatakan itu, dia menghela nafas dan berkata dengan hasrat. Kalau kamu bisa berikan wanita ini untukku, aku rela menukarnya dengan suamiku. Semua laki-laki itu jahat, pembohong besar, sedangkan wanita ini terlihat lembut dan cantik seperti peri. Vito sedikit tercengang. Kenapa reaksi Albert berbeda dari yang dia bayangkan? Vito membicarakan wanita lain dengannya. Bukankah seharusnya Albert merasa cemburu? Kenapa sekarang Albert malah mau menukarnya dengan wanita lain? Sebelum Albert selesai mengagumi foto di majalah itu, Vito sudah merebut majalah di tangannya. Kamu ngapain sih? Aku belum selesai lihat, kata Albert sambil marah. Itu kan cuma foto seorang wanita yang sangat cantik. Memang apa yang bisa dilihat? Nada bicara Vito terdengar sedikit kesal. Apakah ini yang dimaksud menyusahkan diri sendiri? Siapa bilang tidak ada yang bisa dilihat? Kamu ini pria bodoh dan tidak tahu gimana caranya menghargai kecantikan wanita muda. Albert menggerutu padanya, mengeluarkan ponsel dan mencari tahu di internet siapa wanita yang baru dilihatnya di majalah tadi. Lalu berkata, kamu pikir kami para wanita pakai makeup, pakai baju yang bagus, terlihat cantik dan mengambil foto yang bagus itu untuk dikirim ke teman-teman wanita kami? Jangan terlalu sok tahu, kami wanita tidak menunjukkannya untuk siapapun. Tidak boleh anggap diri sendiri lebih cantik dari yang lain. Tentu saja aku suka dan menghargai wanita muda yang cantik dan lembut, aku tidak akan pernah cemburu. Dibandingkan dengan pria, kamu lebih suka tat wanita daripada pria, ya kan? Ini membuat Vito tidak ingin mendiskusikan soal wanita dengannya lagi. Secara tidak sengaja Vito melihat Albert mengganti wallpaper ponsel dari foto dirinya sendiri menjadi foto aktris tadi. Vito langsung merasa kesal. Ganti lagi wallpaper ponselmu untukku. Perintahnya tegas. Lihat dengan jelas. Wallpaper ponsel aku bukan gambar pria seksi kok. Ini wanita. Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, Albert mengulurkan ponselnya di depan Vito. Kamu harus pakai foto aku atau Dea, atau orang penting lainnya, atau cuma foto pemandangan. Kamu tidak boleh pakai foto orang lain, entah itu pria atau wanita. Vito berkata dengan tegas dan merebut ponsel Albert. Dia ingin mengganti wallpapernya menjadi foto dirinya sendiri. Tapi Vito merasa ragu. Akhirnya ia menemukan foto Dea di galerinya dan menjadikannya sebagai wallpaper. Dengan cara ini, Albert tidak akan mengganti wallpaper berfoto Dea. Bab 794. Kebetulan nanti malam aku punya sesuatu. Albert mengambil kembali ponselnya dan melihat wallpaper ponselnya. Di foto itu, Dea sedang duduk di atap. Ia menatap ke arah Clayton, sementara Clayton memandanginya. Seorang gadis kecil dan pria kecil saling memandang. Ada sinar keemasan yang menyinari mengenai Dea dan Clayton, dan membuat bayangan mereka terlihat di lantai garis bawah foto itu sangat hangat dan indah. Foto ini diambil oleh Vito. Kemampuan fotografinya sangat bagus, bahkan hasilnya lebih indah dan alami daripada harus berpose. Awalnya, Albert menggunakan foto ini sebagai wallpaper. Tapi seorang pria memposting fotonya ketika dia sedang bekerja, dan Vito bersikeras meminta Albert mengganti foto Dea dengan foto dirinya. Saat itu Albert bertanya padanya kenapa ia harus memakai fotonya. Lalu Vito menjawab, supaya setiap kali Albert mengangkat ponsel dan bekerja, dia akan melihat foto Vito, sehingga membuat rasa cintanya semakin bertumbuh dan makin romantis. Albert kehilangan kesabarannya ketika mendengar itu.
Pria ini terkadang memang narsis, tapi cukup lucu juga. Dia tersadar kembali dan berkata, biasanya orang lain akan memakai foto idolanya sebagai wallpaper. Kamu sudah dewasa dan masih mau mengejar seorang artis? Apakah kamu bisa kayak orang lain, mengejar idolamu? Vito sengaja mengejeknya. Memangnya aku perlu lari? Kamu kan punya uang, kamu juga bisa menerbangkan pesawat. Kamu bisa habiskan uangmu untuk membiarkan idolaku menemani aku tidur dalam beberapa menit saja. Albert berkata dengan tenang, Vito, dia memang punya uang, tapi bukan untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk wanita lain. Vito merasakan sedikit geli di telinganya, rasa hangat dan aroma harum terasa di sekitar telinganya. Tiba-tiba dirinya tersadar dan saat mendengar kalimat Albert, dia berkata, itu cukup lucu. Albert menyukai bagaimana cara mereka berinteraksi sekarang. Kalau mereka terlalu baper, mereka bisa menyakiti satu sama lain. Jadi tidak perlu menggunakan orang atau benda apapun untuk membuktikan betapa pentingnya satu sama lain di hati masing-masing. Seperti sekarang ini, sesekali Albert menggoda Vito dan setelah melihatnya kesal, dia akan membujuknya. Hal ini juga dapat dianggap sebagai penumbuh rasa kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. Aku tahu kok, Vito merasa sedikit kesal padanya dan berdeham. Kalau kamu ingin bermain peran, aku mau bekerja sama denganmu tanpa syarat. Oke, lain kali saat giliranmu bermain peran, aku juga akan bekerja sama denganmu tanpa syarat. Kata Albert dengan bersikap sopan. Beneran? Vito sedikit terkejut, seolah dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tentu saja benar. Kapan aku bohong? Kata Albert dengan serius. Kebetulan malam ini aku mau bermain peran. Aku harap kamu mau bekerja sama tanpa syarat ya. Oh, ya, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Vito tersenyum cerah. Albert apa? Apakah dia sudah menjebak dirinya sendiri? Kamu tidak boleh bicara denganku dan jangan ganggu aku baca naskah. Albert memelototinya, menundukkan kepalanya dan membolak-balik naskah yang sudah dia baca berkali-kali. Vito tidak bicara lagi, hanya duduk di sampingnya dan menatapnya dalam diam. Dia melihat ekspresi Albert terlihat tenang dan nyaman, tapi telinganya memerah dan semakin Vito menatapnya, dia merasa Albert semakin cantik. Dalam hatinya berpikir, kok bisa sih istrinya sangat cantik dan manis. Di malam hari, ketika sudah waktunya syuting selesai, Albert menerima telepon dari Thomas dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengannya untuk makan malam atau semacamnya. Ini membuat Albert teringat saat terakhir kali Thomas mengajaknya bertemu, untuk mencegah Matthew mendekatinya dan membuat rencana untuk Matthew. Jadi Albert langsung menolak ajakan Thomas. Thomas adalah orang yang paling hebat dalam menyusun strategi. Dia selalu bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi berbagai hal. Dia juga orang yang tidak malu-malu atau takut harga dirinya hilang. Thomas sepertinya sudah bisa menebak jawaban Albert, dan dia sama sekali tidak terkejut dengan penolakan Albert. Nona Liam, kamu pasti sudah lihat ada sesuatu yang tidak beres dengan Matthew dalam 2 hari terakhir, kan? Suaranya yang seksi dan indah, nadanya juga terdengar elegan dan tenang. Apa yang kamu inginkan? Albert bertanya dengan waspada. Ada beberapa orang, meski mereka tidak mengingatnya, tapi tetap punya perasaan khusus untuk orang itu di dalam lubuk hatinya. Dan seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka akan coba mencari jawaban tapi tidak bisa menemukannya, mungkin akan menyukai orang lain dengan tipe yang sama. Nona Liam, kamu tidak mau Matthew jatuh cinta padamu lagi bahkan saat dia sudah tidak ingat kamu kan? Jika suatu hari ingatannya kembali, segalanya akan jadi sangat rumit. Ketika Thomas mengatakan ini, nadanya terdengar jadi lebih serius. Albert sedikit terkejut dengan apa yang dikatakannya. Dia merasa Matthew sudah melupakannya, dan ini adalah akhir yang baik bagi siapapun. Jika Matthew jatuh cinta padanya lagi, setelah dia melupakannya, ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun.
Saat pertama kali kamu mencariku, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Kalau kamu berencana untuk melakukan yang terakhir kali, itu tidak perlu. Sebelum Albert selesai berbicara, Thomas sudah memotongnya. Ini tidak akan seperti terakhir kali. Ini hanya makan malam, dan ada Matthew juga. Aku harap kamu tidak datang dengan keluargamu. Ketika Thomas mengatakan itu, dia tidak memberi Albert kesempatan untuk menolak dan langsung menutup telepon. Albert berpikir dalam hatinya bahwa saat Thomas memintanya bertemu dan makan, lalu menutup telepon tanpa memberikan alamat. Setelah itu ada notifikasi SMS dan Albert mengklik, lalu melihat bahwa itu adalah alamat yang diberikan Thomas. Albert memikirkannya sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakannya pada Vito. Thomas mengajak aku bertemu untuk makan. Thomas bilang, dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan Matthew dalam 2 hari terakhir, jadi dia takut kalau Matthew mengingat sesuatu. Albert akan menjelaskannya terlebih dulu supaya pria ini tidak merasa cemburu. Vito mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka kalau Thomas cukup peduli dengan keadaan adik laki-lakinya. Aku akan pergi bersamamu, kata Vito. Terakhir kali Thomas mencari Albert, dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Albert melihat bahwa pria ini serius, setelah memikirkannya selama beberapa detik dan mencari cara terbaik untuk keduanya. Thomas bilang aku tidak boleh bawa anggota keluargaku. Dia bilang di sana juga ada Matthew. Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Kalau kamu mengkhawatirkan aku, kamu bisa mengikutiku secara diam-diam dan tetap menyalakan telepon ketika saatnya tiba. Setelah selesai makan malam, kita akan pulang bersama. Oke, saat mendengar bahwa Albert tidak ingin menyembunyikan sesuatu darinya kali ini, Vito juga ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Thomas dengannya. Tidak perlu berpikir panjang, Vito langsung setuju. Awalnya dia ingin mengantar Albert ke restoran itu, tapi Albert menolaknya. Tidak baik melakukan hal itu, karena akan membuat Thomas terkejut. Ketika mereka tiba di ruangan restoran, kedua bersaudara itu sudah tiba. Saat Matthew melihatnya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Kak, kenapa kamu mengundangnya ke sini? Matthew berbicara dengan pelan dan bertanya pada pria pendiam yang duduk di seberangnya. Untuk makan, suara Thomas menjadi lebih pelan. Bagi orang yang tidak mengenalnya, kedua bersaudara itu terlihat seperti berbisik. Sebenarnya, mereka juga berbisik saat melihat bahwa kakaknya sedang berusaha menggoda dirinya. Matthew berteriak dengan kesal. Kakak, ya, aku di sini. Thomas menjawabnya dan Albert berjalan ke arah meja mereka lalu duduk.